Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, Pak Sugeng dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Aldian Fahrialam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait dengan konsep stratigrafi dan sekuen stratigrafi. Untuk outline yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah terkait dengan pendahuluan terkait dengan bagaimana konsep stratigrafi. Kemudian yang kedua itu terkait dengan perkembangan batuan secara vertikal dan lateral. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai korelasi stratigrafi. Kemudian akan dibahas mengenai sekuen stratigrafi, kemudian perkembangan konsep sekuen stratigrafi itu sendiri. Lalu dilanjutkan dengan pembahasan mengenai ruang akomodasi, siklus pengendapan, dan juga pembentukan sistem track pada sekuen stratigrafi, dan ditutup dengan aplikasi sekuen stratigrafi. Pembahasan pertama terkait dengan pendahuluan. Sedimentologi merupakan cabang ilmu geologi yang mempelajari mengenai batuan sedimen khususnya. Kemudian juga dipelajari mengenai cara terbentuknya, kemudian lingkungan terbentuknya, proses hingga faktor-faktor yang berperan dan komponen yang ada pada batuan sedimen. Kemudian stratigrafi merupakan ilmu yang mempelajari pelapisan batuan sehingga dapat menentukan urutan dan waktu kejadian dalam sejarah bumi. Nah, kemudian pembentukan batuan sedimen sendiri itu terkait dengan kronologi dan juga posisi. Itu ketika terendapkan umumnya mempunyai posisi yang horizontal. Kemudian yang berikutnya adalah lapisan yang terbentuk yang lebih tua, itu pastinya terletak di bawah lapisan yang lebih muda atau yang terbentuk kemudian. Kemudian terkait dengan perkembangan sepanjang waktunya, tumpukan batuan sedimen yang ada di suatu daerah itu akan memberikan gambaran dari urutan stratigrafi dari daerah tersebut. Dan kemudian tumpukan tersebut bisa seragam atau uniform maupun tidak atau heterogen. Nah, kemudian studi tentang urutan pelapisan batuan di suatu daerah itu disebut sebagai studi stratigrafi. Nah, melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya mengenai hukum-hukum dasar stratigrafi, berikut merupakan hukum dasar stratigrafi yang sering digunakan untuk studi-studi stratigrafi. Yang pertama adalah prinsip superposisi, di mana prinsip ini itu pada lapisan yang belum terganggu, batuan yang tertua itu akan terendapkan paling awal dan posisinya berada di bawah, dan juga batuan yang muda yang dia terendapkannya setelah kemudian maka akan terendapkan di atas lapisan batuan yang lebih tua atau di atas lapisan batuan yang sudah ada sebelumnya. Kemudian prinsip stratigrafi yang kedua itu adalah prinsip lateral continuity, di mana prinsip ini adalah lapisan sedimen itu diendapkan secara menerus dan berkesinambungan hingga batas cekungan sedimentasinya. Nah, kemudian penerusan bidang pelapisan ini itu merupakan kemenerusan bidang yang dengan waktu yang sama, kemudian dengan ciri genesa yang sama pula. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah prinsip suksesi fauna, di mana prinsip ini pada suatu pelapisan batuan sedimen itu dapat dibedakan dari pelapisannya yang lain atas dasar ciri-ciri tertentu dari kandungan fosilnya. Nah, dalam suatu urutan batuan secara vertikal, kandungan fosilnya tentu saja akan mengalami pergantian secara sistematis dari bawah ke atas. Dan kemudian setiap lapisan ini dicirikan oleh kandungan fosil atau disebut sebagai fossil index. Kemudian yang keempat adalah prinsip hukum potong-potong atau yang sering dikenal sebagai cross-cutting relationship, di mana prinsip ini di mana batuan yang dipotong atau diterobos itu terbentuk lebih dahulu dibandingkan dengan batuan yang menerobos. Jadi dapat kita lihat di sini intrusi dari batuan beku yang berwarna pink di sini ya. Itu tentunya memiliki umur yang lebih muda dibandingkan batuan-batuan yang diterobosnya. Nah, kemudian prinsip yang selanjutnya adalah prinsip inklusi,
di mana batuan yang menginklusi itu selalu lebih tua dibandingkan batuan yang diinklusi. Sebagai contoh di sini ketika ada intrusi dari granit, sehingga kita bisa tahu apakah intrusi ini itu muncul terlebih dahulu atau muncul belakangan. Kita bisa mengetahui dari inklusinya. Jika inklusinya dia masuk ke dalam tubuh batuan granitnya, maka kita bisa menyimpulkan bahwa granit tersebut atau intrusi tersebut hadir setelah pembentukan batuan sedimen di sampingnya. Namun jika kita melihat ada batuan granit yang dia masuk ke dalam sedimen, maka kita bisa menyimpulkan bahwa granit ini dia terbentuk lebih dahulu, baru kemudian ada proses sedimentasi sehingga membentuk batuan sedimen yang ada di atasnya atau di sampingnya. Kemudian selain dari prinsip stratigrafi, kontak antar batuan sedimen juga penting dalam kita memahami nantinya untuk konsep stratigrafi dan juga sekuens stratigrafi. Jadi untuk konsep kontak batuan sedimen itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kontak keselarasan dan yang berikutnya adalah kontak ketidakselarasan. Prinsipnya kontak keselarasan di sini adalah unit satu dengan unit lainnya pada batuan sedimen itu terendapkan dalam waktu yang bersamaan, dan ketika dia terendapkan secara bersamaan itu dia bisa sama atau dia bisa berbeda secara karakteristik dan juga secara fasiesnya. Dan kita bisa lihat di sini beberapa contoh kontak secara selaras, yaitu bisa pinch out, kemudian bisa intertong atau melidah, atau bisa menjari, dan atau juga bisa dia sebagai lateral gradation, sehingga kita bisa mengetahui bahwa batuan sedimen yang ada pada kolom di sini itu adalah terendapkan pada saat waktu yang bersamaan. Cuman memang dia mengalami perubahan fasies di bagian barat atau di bagian timurnya dia mengalami perubahan fasies sehingga memiliki karakteristik batuan sedimen yang berbeda. Kemudian yang di bagian atas di sini kita bisa mengetahui adanya pelapisan, kemudian adanya perubahan fasies secara lateral. Namun di sini tidak ada perubahan waktu pengendapan secara tiba-tiba atau secara jarak pengendapan tidak terlalu jauh, sehingga bisa dikatakan kontak antara batuan sedimen di bawahnya dan juga di atasnya di sini adalah kontak keselarasan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kontak ketidakselarasan, di mana kontak ketidakselarasan ini bisa dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah angular unconformity, di mana angular unconformity di sini terdapat batuan sedimen yang telah terbentuk sebelumnya kemudian mengalami proses tektonik sehingga yang tadinya horizontal bisa menjadi termiringkan, kemudian dia mengalami erosi dan kemudian terendapkan batuan sedimen yang baru di atasnya, sehingga kita di sini punya batas kontak antara batuan sedimen yang lama dengan batuan sedimen yang telah terbentuk sebelumnya setelah proses erosi, sehingga disebut sebagai angular unconformity karena adanya sudut di sini ya antara batuan sedimen yang lama dengan batuan sedimen yang baru. Kemudian yang berikutnya adalah disconformity, di mana disconformity di sini adalah kontak ketidakselarasan berupa erosional. Jadi kita bisa menandai atau kita bisa tahu apakah dia ada kontak erosional atau tidak dari adanya paleosoil. Jadi batuan sedimen yang telah ada sebelumnya itu kemudian dia mengalami erosi karena dia terekspos dan dia biasanya dijadikan dengan adanya soil. Lalu setelah itu dia terendapkanlah batuan sedimen yang baru di atasnya dan dia memiliki jarak atau umur yang terpaut jauh. Berikutnya adalah paraconformity, di mana paraconformity ini kita sulit untuk mengidentifikasi apabila kita tidak punya data
paleontologi atau data dating, karena memang tidak ada erosional di situ. Jadi pada conformity ini adanya gap umur dari batuan sedimen di bawahnya dan juga di atasnya itu beda umur pengendapannya, dan kita bisa mengetahui dari fosilnya atau dari datingnya. Kemudian yang terakhir adalah non-conformity, di mana non-conformity adalah kontak antara batuan beku atau batuan metamorf dengan batuan sedimen. Jadi kita bisa melihat di sini ada basement berupa batuan beku atau batuan metamorf, kemudian basement di sini dia tersingkap, terekspos, kemudian mengalami erosi, dan kemudian dia terendapkan batuan sedimen di atasnya. Ketika dia kemudian menjadi satu kesatuan, menjadi batuan, kontak antara batuan basement dan juga batuan sedimen di atasnya itu disebut sebagai kontak non-conformity. Nah, berikutnya terkait dengan perkembangan batuan secara vertikal dan lateral, kita bisa tahu kalau secara vertikal itu suatu unit atau suatu fasies batuan itu memiliki variasi atau heterogenitas dan juga memiliki homogenitas dari litologinya. Kemudian biasanya perkembangan batuan secara vertikal itu biasanya terjadi pengulangan suksesi. Bisa kita lihat pada kolom stratigrafi oleh Tucker tahun 2003 di sini, kita bisa melihat bagaimana proses pengulangan suksesi yang berulang, yang tadinya terendapkan batuan-batuan sedimen yang berbutir halus, kemudian makin mengkasar, kemudian kembali terendapkan batuan yang halus, kemudian mengkasar. Jadi terjadi beberapa proses pengulangan siklus, dan kemudian terjadi juga beberapa kali pengulangan dalam skala yang berbeda. Sebagai contoh, ketika kita memiliki MS yang pada skala yang lebih detail, kita juga bisa mengetahui bahwa terjadi pengulangan dalam skala yang lebih detail ini, walaupun kita juga memiliki pengulangan skala yang pada skala yang lebih kecil di bagian sebelah kiri di sini atau set. Kemudian yang berikutnya adalah perkembangan batuan sedimen secara lateral, di mana perkembangan batuan sedimen secara horizontal atau lateral di sini itu terjadi variasi secara lateral atau secara horizontal. Sebagai contoh, kita bisa melihat di sini bahwa di bagian di daerah lain kita memiliki fasies batuan batu gamping misalkan, atau batu pasir atau konglomerat, namun pada sisi sebelah kanan atau pada daerah lain kita memiliki fasies yang berbeda, yaitu shale. Dan memang perkembangan secara lateral ini biasanya memang sering terjadi adanya perubahan fasies baik vertikal maupun lateral. Bisa kita lihat juga di sini ada sebagai contoh, di bagian kiri di sini dominasi oleh fasies-fasies yang batu pasir, kemudian bisa shale, kemudian pada bagian yang kanan fasiesnya dia berupa fasies batu gamping. Jadi secara lateral dia memiliki perbedaan fasies. Kemudian stratigrafi terapan ini bisa digunakan aplikasinya sebagai analisis litofasies, di mana analisis litofasies di sini menggunakan konsep sedimentasi, di mana nantinya dilakukan penentuan litofasies, kemudian biofasies dengan menggunakan fosil, kemudian menggunakan elektrofasies, menggunakan analisis data log. Untuk kita log gamma ray biasanya untuk kita mengetahui ciri atau karakteristik dari elektrofasiesnya, dan juga digunakan untuk menginterpretasi proses sedimentasinya. Nah, kemudian penentuan asosiasi fasies ini biasanya digunakan untuk mengetahui bagaimana lingkungan pengendapan dari batuan sedimen yang ada, dan kemudian suksesi fasiesnya ini bisa digunakan untuk interpretasi dinamika sedimentasi pada lingkungan pengendapan. Di sini kita bisa melihat bagaimana
suatu fasies sedimen itu bisa mencirikan lingkungan pengendapan tertentu. Nah, kemudian berikutnya, stratigrafi terapan ini kita bisa melakukan korelasi stratigrafi, di mana dalam melakukan korelasi stratigrafi ini biasanya kita menggunakan yang namanya lithostratigrafi, atau kita menghubungkan atau kita mengkorelasikan suatu batuan itu berdasarkan litologinya. Atau yang kedua, kita menggunakan chronostratigrafi, atau kita menggabungkan mengkorelasikan suatu tubuh batuan itu berdasarkan kronologi atau waktu terbentuknya. Nah, perkembangan batuan ini biasanya tidak hanya secara vertikal tapi juga secara lateral, jadi kita bisa mengkorelasikan batuan sedimen itu secara lateral di daerah satu hingga di daerah lainnya. Nah, kemudian korelasi batuan sedimen itu kita bisa tahu persebaran secara lateralnya seperti apa. Batuan yang secara jelas pada suatu suksesi ini bisa dikorelasikan dengan suksesi pada lokasi yang lainnya. Nah, kemudian korelasi menggunakan lapisan kunci atau sering disebut sebagai marker bed, yaitu adalah lapisan yang bisa menjadi penentu korelasi pada lapisan di atasnya atau korelasi di bagian bawahnya. Contoh marker bednya itu bisa adanya lapisan batu bara, atau lapisan volcanic ashfall, atau bisa adanya lapisan bentonite. Nah, kemudian korelasi yang dilakukan yaitu dengan menghubungkan satuan batuan yang memiliki ciri litologi yang sama atau mirip, atau pada posisi stratigrafi yang sama. Kemudian batas satuan yang digunakan untuk menghubungkan itu bisa tegas atau bisa gradasi, dan kemudian suatu batuan itu sangat mungkin tidak dijumpai pada tempat yang lain. Sebagai contoh, misalkan di bagian Green River di sini dia ada di atas basement, di sini dia mungkin ada sandstone, tapi di wastewater di atasnya basement di sini dia tidak dijumpai Mount Copy Formation, namun langsung inlay formation. Nah, ketika kita mengkorelasikan batuan sedimen seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, itu disebut sebagai lithostratigrafi, atau kita menghubungkan satuan batuan yang memiliki ciri litologi yang sama. Nah, kemudian pada suatu batuan yang bersifat perulangan itu atau tanpa dijumpai adanya marker, itu perlu kehati-hatian dalam menentukan korelasi litologi yang selaras, yang sama, atau seumur. Jadi ketika kita menggunakan konsep lithostratigrafi, maka kita akan menghubungkan batuan-batuan yang sama dengan ciri atau kenampakan yang sama. Misalkan di sini ada batu gamping, maka kita akan menggabungkannya dengan batu gamping di section Y. Begitu pula ada batu pasir atau batu lempung, di sini kita akan menghubungkan dengan batu lempung. Tetapi pertanyaannya, apakah tidak bisa misalkan batu gamping di sini yang di bagian X di sini di bagian bawah itu dikorelasikan di bagian atasnya? Kan tentu juga ada kemungkinan seperti itu. Maka dan juga dalam suksesi vertikal itu identik dengan perkembangan fasies secara lateral, namun tidak dalam satu genetik unitnya. Dan suksesi vertikal itu yang tidak selaras secara waktu pembentukan itu bisa terpisahkan oleh lithofasiesnya, sehingga adanya kemungkinan-kemungkinan tadi, misalkan batu gamping yang di bawah di sini itu bisa dihubungkan dengan batu gamping di atasnya, maka kita perlu menerapkan metode korelasi yang bisa memisahkan unit batuan itu berdasarkan waktu pengendapannya. Jadi tidak hanya dari kesamaan ciri litologinya, tapi juga waktu pengendapannya, sehingga kita bisa lebih benar dalam melakukan korelasi stratigrafi. Nah, pemisahan atau korelasi dari batuan sedimen berdasarkan waktu pengendapan ini disebut sebagai chronostratigrafi, atau dari kata kronologi atau waktu. Jadi korelasi yang dilakukan itu berdasarkan
kesamaan waktu pengendapan. Nah, kemudian masuk ke sequence stratigraphy, di mana sequence stratigraphy ini merupakan ilmu hasil dari studi stratigrafi seismik yang meskipun pada prakteknya itu tidak terbatas pada studi rekaman seismik. Nah, kemudian stratigrafi sequence ini merupakan prinsip yaitu dia mengkorelasikan geometri facies stratigrafi yang memiliki kesamaan secara genetik, dan permukaan pembatasnya atau bounding surface-nya digunakan untuk menentukan setting pengendapannya. Dan kemudian mengaitkan perubahan pola penumpukan stratigrafi dengan respon terhadap berbagai akomodasi, kemudian suplai sedimen sepanjang waktu, dan juga pola-pola penumpukan stratigrafi itu memungkinkan penentuan urut-urutan stratanya, dan juga dapat menjelaskan hubungan geometris dan arsitektur strata sedimen. Nah, kemudian konsep sequence stratigrafi ini itu berkembang pada tahun 1980-an dan dianggap penting pada sedimentary geology. Dan ini dikembangkan utamanya oleh Exxon dalam menginterpretasi seismik. Kemudian studi kasus yang sering diambil adalah pada daerah transisi darat laut, dan juga sedimentasi pada lingkungan pengendapan dikontrol oleh eustasi, tektonik, suplai sedimen. Dan dari ketiga tersebut itu termasuk ke dalam accommodation space. Nah, berikutnya adalah terkait dengan perkembangan konsep sequence stratigraphy, di mana pada sekitar tahun 1800 hingga 1860 itu muncullah konsep stratotype atau tipe stratigrafi, dan juga stage atau tahap sedimentasi. Nah, kemudian adanya pendekatan model satu dimensi dengan waktu dan ketebalan yang digambarkan secara vertikal itu dianggap masih memiliki kekurangan. Kemudian konsep facies, integrasi litologi dan juga fosil, itu interpretasi proses dan lingkungan pengendapan dari suatu tubuh batuan sedimen. Nah, kemudian yang berikutnya adalah konsep genetik stratigrafi atau integrasi litologi, fosil dan juga waktu, yaitu ada hukum Walter di mana batuan secara vertikal itu menerus diendapkan tanpa jeda waktu dan akan mempunyai kehubungan secara lateral yang menerus juga. Dan juga Walter ini menekankan pentingnya integrasi data paleontologi atau data waktu tadi ya. Kemudian berikutnya adalah muncullah dasar-dasar arsitektural stratigrafi sequence, di mana konsep-konsep sedimentasi dan kompleksitas prosesnya pada suatu lingkungan pengendapan. Nah, kemudian muncul juga konsep-konsep terkait dengan proses sedimentasi dalam membangun susunan batuan sedimen. Nah, berikutnya konsep stratigrafi lebih luas dengan adanya data seismik, kemudian integrasi adanya seismik dan juga penampakan morfologi dari suatu cekungan, itu memungkinkan interpretasi adanya sistem track di situ pada tahun 1950-an hingga 1980-an. Nah, kemudian perkembangan konsep stratigrafi sequence ini memungkinkan interpretasi batuan itu lebih detail pada skala lingkungan pengendapan, dan kemudian juga bisa untuk membangun hubungan produk sedimentasi secara 3 dimensi dalam skala yang kecil yang tidak teridentifikasi dari seismik. Nah, kemudian Homewood et al. Tahun 2002 ini membangun model dari suatu lingkungan pengendapan. Kemudian dalam waktu yang bersamaan bisa jadi model facies ini tidak terbentuk sempurna atau bahkan tidak ada sama sekali. Kemudian yang berikutnya adalah pengembangan konsep stratigrafi sequence, di mana konsep stratigrafi ini terintegrasi atau mempertimbangkan semua konsep sedimentologi dan stratigrafi dalam ruang dan waktu untuk menjelaskan pengisian cekungan dan lingkungan pengendapan. Dan kemudian suksesi batuan sedimen secara vertikal umumnya mewakili perubahan landscape yang dikontrol oleh dinamika litosfer, yaitu adanya subsidence, kemudian perubahan eustasi dan juga sedimen supply. Nah, kemudian muncullah konsep ruang akomodasi, di mana akomodasi sedimen itu adalah
potensi ruang yang tersedia untuk sedimen itu dapat terakumulasi pada suatu cekungan. Dan konsep ruang akomodasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pada lingkungan fluvial atau non-marine. Yang berikutnya adalah pada paparan atau SEF atau sering disebut marine sequence stratigraphy. Untuk lingkungan fluvial, di sini ruang akomodasinya dikontrol oleh fluvial equilibrium profile atau profil keseimbangan fluvial. Sedangkan pada paparan atau self atau marine sequence stratigraphy, ruang akomodasinya dikontrol oleh adanya relatif sea level atau muka air laut relatif. Di sini kita bisa lihat bagaimana eustasi itu dia bisa naik, bisa turun, kemudian uplifting di sini atau dia bisa subsidence, di mana keduanya di sini dia bisa mempengaruhi dari ruang akomodasi. Nah, kemudian elemen parameter pada ruang akomodasi itu ruang akomodasi bisa terbentuk di mana saja dengan kisaran waktu yang tersedia untuk akumulasi endapan, dan kemudian ruang akomodasi ini bisa terbentuk dan hilang karena perubahan muka air laut yang relatif dan juga tadi adanya subsidence atau adanya uplifting dari tektonik. Kemudian kedalaman air ini juga dikontrol oleh perubahan ruang akomodasi dan sedimentasinya. Kemudian base level, di sini kita bisa mengetahui adanya base level itu adalah permukaan horizontal di mana erosi daratan itu bisa terjadi dan bergantung kepada ketinggian muka air laut. Nah, kemudian base level ini adalah kontrol utama dari suatu ruang akomodasi. Nah, berikut merupakan konsep dari ruang akomodasi, di mana tadi ada alluvial, coastal plain, dan juga fluvial equilibrium profile, di mana ketika equilibrium profile-nya itu dia berada di bawah dari elevasi, maka dia akan mengalami erosional dan juga nantinya dia akan terjadi proses sedimen bypass sehingga dia mengerosi dan juga nanti akan terendapkan pada ruang akomodasi yang sudah tersedia. Di sini juga terdapat ilustrasi bagaimana pengaruh dari fluvial equilibrium profile terhadap proses sedimentasi dan juga proses erosi. Ketika equilibrium profile-nya dia berada di atas, maka dia akan mengalami sedimentasi. Apabila equilibrium profile-nya berada di bawah, maka dia akan mengalami erosi dan juga nantinya akan dia terjadi sedimen bypass. Nah, kemudian masuk ke sistem track, di mana sistem track dalam sequence stratigraphy itu ada yang namanya high stand, kemudian falling stage system track, kemudian low stand system track, dan juga transgressive system track, di mana setiap tracknya akan saya bahas satu persatu. Yang pertama adalah batas sequence atau falling stage system track, di mana di sini adalah proses erosi regional atau proses paling awal dalam sequence stratigraphy, di mana pencirinya di sini adalah terjadi laju penurunan muka air laut melampaui subsidence, kemudian permukaan air laut turun hingga batas paparan sehingga paparan tersebut tersingkap, terjadi erosi dan adanya lembah yang tajam. Biasanya dia terbentuk lembah-lembah yang tajam karena tadi proses erosi yang intens. Kemudian juga delta-delta kecil di tekuk lereng mungkin juga bisa terbentuk. Kemudian terbentuk juga kipas bawah laut. Jadi penciri dari falling stage system track itu adalah yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian berikutnya adalah low stand system track atau LST, di mana proses yang terjadi pada low stand system track ini adalah pengisian saluran. Jadi laju penurunan muka air laut itu mulai berkurang, kemudian mencapai kondisi yang tenang sementara dan juga sedikit mulai naik, dan kemudian pengendapan kipas bawah laut ini mulai terhenti. Kemudian sedimen kasar hasil sungai tadi, agradasi batu pasir estuari pada suatu sistem sungai juga terjadi secara bersamaan dengan pengisian saluran. Jadi
channel-channel yang telah terbentuk sebelumnya pada falling stage system track ini dia mulai terisi. Nah, kemudian pengendapan sedimen halus di lereng kipas bawah laut ini juga mulai terbentuk, dan juga dia membentuk seri serpih dengan sisipan pasir yang terendapkan downlap pada bagian atas suatu morfologi kipas. Berikutnya adalah transgressive system track, di mana transgressive system track ini terjadi penambahan ruang akomodasi yang secara cepat. Jadi muka air lautnya dia naik secara cepat sehingga terjadi penambahan ruang akomodasi yang bertambah dengan cepat pula gitu. Jadi tadi prosesnya adalah dia terjadi kenaikan muka air laut secara cepat, kemudian terjadi penurunan laju kenaikan muka air laut, terjadi progradasi, kemudian sistem fluvial yang sebelumnya berupa sungai yang teranyam kemudian berubah menjadi sungai meandering. Nah, kemudian yang berikutnya adalah high stand system track, di mana high stand system track ini adalah pengisian ruang akomodasi secara optimal. Jadi di sini terjadi laju kenaikan muka air laut yang mencapai minimum pada akhir high stand dan juga mulai menurun secara perlahan. Kemudian laju pengendapan melampaui proses kenaikan muka air laut, kemudian para sekuen terbentuk itu mengarah ke cekungan dengan pola agradasi hingga progradasi para sekuen set. Kemudian para sekuen terbentuk secara downlap di atas condensate section atau sedimen laut dalam yang terbentuk sangat lambat. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah pembentukan batas sekuen kembali. Jadi mulai ke awal tadi, falling stage system track, atau dia mengalami erosi regional dan sedimentasi low stand yang berikutnya. Jadi ini sama seperti yang pertama tadi, terjadi penurunan muka air laut, kemudian dia tersingkap, tererosi, dan dia membentuk lembah-lembah karena proses erosi tadi. Nah, kemudian gambar sebelah kanan di sini merupakan rangkuman dari sistem track yang ada pada sekuen stratigrafi. Tadi ada low stand, di mana pencirinya adalah adanya suksesi yang regresif dan seterusnya. Kemudian transgressive system track, di mana adanya suksesi secara transgressif, kemudian batas atasnya berupa MFS atau maximum flooding surface. Kemudian high stand dengan pencirinya yaitu adanya suksesi regresif, kemudian batas atasnya berupa sequence boundary. Nah, kemudian aplikasi dari sequence stratigraphy ini itu kita bisa mengetahui seismic facies pattern atau pola-pola dari seismic facies. Jadi dengan adanya studi tadi kita bisa mengetahui pola-pola, adanya pola misalkan paralel, kemudian adanya pola-pola misalkan prograde, retrograde, dan sebagainya. Kita bisa mengetahui, kemudian kita juga bisa mengetahui apakah bagaimana hubungan antara fasies sedimen satu dengan lainnya, apakah dia erosional, kemudian apakah dia disconformity, kemudian apakah dia mengalami downlap, onlap, dan sebagainya. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana pola-pola dari seismik fasiesnya. Nah, kemudian kita juga bisa mendeterminasi dari data seismik yang ada, kita bisa mendelineasi di mana batas-batas misalkan adanya sequence boundary, adanya MFS, kita juga bisa mendelineasi dan kita bisa menentukan top lap, kemudian on lap, kemudian down lap pada suatu data seismik. Dan kemudian aplikasi dari sequence stratigraphy ini kita bisa mengetahui pre-concept dari suatu pre-concept dari hidrokarbon itu sendiri. Kita bisa tahu di mana letak dari source rock, kita bisa mengetahui letak dari reservoirnya, adanya struktur, dan sebagainya. Kita bisa mengetahui dari interpretasi seismik yang digabungkan dengan konsep sequence stratigraphy. Kita bisa tahu bagaimana plate type-nya, kemudian
tipe dari facies reservoirnya, kemudian apakah dia memiliki potensi dari seal, dan sebagainya. Jadi kita bisa tahu bagaimana persebaran secara vertikal maupun lateral dari komponen-komponen petroleum system. Jadi kita bisa tahu bagaimana persebaran source rock, kemudian kita bisa tahu persebaran secara lateral dari reservoir, kemudian seal, dan juga adanya trapping dan sebagainya. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.